Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu di Madinah sudah penduduk satu yang menguasai mayoritas Bani Nadir dan Bani Quraisyah. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini, qad kana lakum ayatun fi'atil, sudah ada tanda pada dua golongan, sudah ada bukti ketika dua golongan bertemu. Iltaqat itu adalah saat pertemuan antara kaum musyrikin kaum muslimin perang Badar. Jadi yang dimaksud iltaqata di situ adalah peperangan Badar. Ya. Badar itu nama satu tempat di selatan Madinah. Jadi memang sejak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu permusuhan orang kafir Mekah itu runtuh, ya. Padahal jarak antara Mekah dan Madinah itu jauh. Kebanyakan peperangan Rasulullah itu peperangan defense, peperangan pertahanan diri, karena diserang dari Mekah. Bagi sampean yang pernah ke Mekah, ya, itu hampir 500 km. Jadi bayangkan itu tidak ada kendaraan bermotor. Terus kemudian mereka bersusah payah untuk menyerang Madinah, menyerang Rasulullah dengan segala macam alasannya, dengan segala perlengkapannya. Niat banget untuk menyerang. Itu menunjukkan betapa besar rona orang Mekah pada Rasulullah, sampai Mekah Madinah pun ditempuh. Nah, Badar ini satu tempat di luar kota, ya, yang ada di selatan. Nah, di saat itulah terjadi perang besar di mana kaum muslimin mempertahankan kota Madinah dari serangan kaum musyrikin Mekah. Nah, setelah perang Badar, di perang Badar itu memang kemenangan besar, ya. Jadi fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu golongan itu berperang untuk berjuang di jalan Allah. Wa ukhra kafiratu ya wa ukhra kafiratu, dan satu golongan lagi orang kafir, orang musyrik, yang karena kuasa Allah, ya, itu ya raunahum mithlaihim ra'yal aini, karena kuasa Allah sehingga seolah-olah mereka itu melihat jumlah kaum kafir, jumlah kaum muslimin itu 2 kali lipat mereka. Padahal dalam perang Badar itu justru orang muslim itu jumlahnya sedikit daripada orang pasukannya orang musyrikin. Jadi kaum muslimin saat itu, bahkan saat itu sedang berpuasa, ya. Sudah berpuasa. Kaum muslimin saat itu hanya berjumlah 313 orang. Ya, 313 orang.
hampir 3.000 kafir. Bayangkan. Jadi jumlahnya itu hampir 10 kali lipat. Tapi atas kuasa Allah, ya, itu orang-orang musyrikin itu melihat kaum musyrikin itu seperti berlipat-lipat sampai 2 kali lipat. Nah, itu di antara strategi perang Rasulullah. Hebatnya yang paling utama adalah karena pertolongan Allah. Sehingga bahwa sebelum kalian mengayunkan pedang, maka leher orang musyrikin sudah terpenggal. Sebelum kalian melemparkan tombak, maka satu pasukan yang kalian tidak bisa melihat. Berlipat-lipat jumlah kaum muslimin. Allahu yu'ayyidu binasrihi man yasha, dan Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Perang Badar memberi bukti bahwa jumlah seperti yang kemarin kita pelajari, kaming fiatin qalilat, ya, berapa saja jumlah orang yang sedikit bisa mengalahkan jumlah orang yang banyak. Dapat miatan katsiratan bi'idznillah, gitu ya. Jadi berapa saja yang kemarin waktu pasukannya Tolut mau berhadapan dengan pasukannya Jalut, lalu mereka sebagian tidak berani maju perang, tapi kemudian orang-orang yang masih ada iman di dalam hatinya malah justru maju, kemudian menyatakan bahwa berapa saja di zaman dahulu kaming fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah, banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Nah, di perang Badar itu juga begitu. Di perang Badar itu nyata bahwa orang itu benar-benar ditunjukkan kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah. Nah, di saat itulah kelihatan betul bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah itu melalui Nasrullahnya. Demikian itu bagi orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Bagi yang tidak punya penglihatan biasa, itu kebetulan, itu luck, itu keberuntungan, itu bukan apa-apa gitu. Nah, sebab nuzul dari surat Al-Baqarah Al-Imran ayat 13 ini adalah jadi setelah perang besar Badar itu, setelah kemenangan ya, dan setelah perang Badar itu di pas Bani Qainuqa. Allah menimpakan kalian seperti yang menimpa kepada kaum Quraisy. Artinya kaum Quraisy ya kaum yang dikalahkan oleh Rasulullah di perang Badar tadi. Lalu kaum Yahudi menjawab seruan Rasulullah untuk masuk Islam itu. Dengan
memang berhasil mereka bodoh tahu perang jika kau akan sadar bahwa adalah perang dan kau tidak akan pernah menemui musuh seperti kami. Lalu turunlah kedua ayat ini. Jadi mulai dari 12 kemarin itu bahwa katakanlah lilladzina kafaru kepada orang-orang kafir baik Yahudi maupun Nasrani, kalian akan dikalahkan. Jadi ini Allah sedang menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, di mana pasukan kecil yang berjumlah cuma 313 orang bisa mengalahkan jumlah pasukan yang besar di perang Badar itu. Dan ini lebih kepada atau pertolongan Allah. Itu wajib kita dari bahwa kemudian mundur, apalagi mundur hanya karena jumlah yang sedikit ketika menegakkan kalimat Allah, ketika menegakkan syariat Allah. Jadi sampean dan saya diharapkan membantu pasir yang dijajaki atau dijauhi, dianggap kuno, dianggap ekstrim, dianggap macam-macam, ridikul, dianggap macam-macam. Intinya dianggap sesat, takut sama ya. Ketika sampean mencoba untuk berjalan di rel Shiratal Mustaqim, kesakitannya dalam bentuk yang berbeda. Perangannya sama, yakni peperangan nafsu, di mana Muslim atau maus utama kebanyakan sudah dikuasai nafsu, dan kita mencoba untuk keluar dari lingkungan nafsu itu. Nah, peperangan itu yang kita juga harus menangkan. Kita di dalam melawan hawa nafsu, karena jihadatul akbar ay jihadatul nafs. Ya, jadi jihad yang terbesar itu justru jihad melawan hawa nafsu. Perang Badar kita itu sekarang berpindah kepada perang Ghazwul Fikr, jadi peperangan pemikiran sekarang ini. Satu pemikiran yang menganggap bahwa lebih baik turun ke sungai ketika pasukannya Talut itu, ya gitu. Tapi satu pemikiran yang lain berpikir jangan sungai kayak gitu, sehaus apapun kita, ayo minum seteguk saja, kan gitu. Nah, ini perang ini, perang antara godaan untuk minum sebanyak-banyaknya sampai jegur ke sungai itu, meskipun itu dilarang, berperang dengan konsistensi untuk boleh minum, tetapi seteguk saja, supaya tetap kuat untuk melanjutkan peperangan. Nah, kita ini sebagai pasukannya Talut, milih mana coba? Milih seteguk saja atau jegur sebanyak-banyaknya? Ini ada tuh. Nah, orang yang memilih untuk seteguk saja itu jumlahnya sedikit, seperti pasukan Rasulullah tadi. Sementara yang memilih untuk jegur itu jumlahnya banyak, hampir mayoritas. Nah, sehingga kepedihan yang sampean rasakan yo
sama, bahwa nanti dianggap kuno, dianggap ekstrim, dianggap terlalu kejeron, kedaleman, sesat, terus nggak sesuai umum, macam-macam. Nah, sehingga siapkanlah baju perang, siapkanlah tameng yang tebal untuk melawan hawa nafsu itu. Atau orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau kita memang berani, insya Allah, Allah berfirman, Wallahu yu'ayyidu binasrihi mayyasha. Allah akan menguatkannya, Allah akan membantu, menolong. Oke, lagi yang disampaikan tentang ayat 13 surat Al-Imran ini. Allah tadi sudah saya sampaikan tentang asbab nuzulnya, tentang kaitan dengan ayat-ayat yang lain. Silakan. Hari Kamis optimis gitu loh. Ngantuk-ngantuk dikit enggak apa-apa, yang penting optimis. Yang mau sampaikan, silakan. Baik menyatakan, menambah, atau menanyakan. Ada 157 kamera ini. Ya, silakan. Tentang secara bagaimana orang-orang diminta untuk tidak takut ketika jumlahnya bahkan sedikit. Silakan. Atau menanyakan hal-hal yang kemarin sebelumnya juga apa-apa. Silakan kita lanjutkan dengan diskusi pagi ini. Jumlah yang sedikit. Sempat kajian di Masjid Al-Muhajirin saat itu karena kondisi hujan sehingga jamaah itu sangat sedikit. Saya secara pribadi sedikit agak gimana gitu, agak kecewa. Tapi waktu itu menyampaikan kita tahu bahwa Islam di perumahan ini sekitar 1000 orang, kan tetapi yang mengambil rahmat Allah ini ya segini nih yang ada di ruangan ini. Betapa besar apa yang kita dapatkan saat ini. Nah, hal itu loh Gus yang membesarkan saya secara pribadi. Statement yang demikian itu sangat berlogika. Itu sedikit menambahkan Gus. Ya, yang disampaikan Pak itu yang juga saya pakai untuk menguatkan diri sendiri. Misalnya orang yang ikut di dalam gerakan kebaikan kita, gitu ya, kita ajak ini, memberi contoh ini, nanti kadang ada sebagian yang ikut, turun sedikit, ditambah lagi, pada saat turun gitu ya. Saya selalu menyemangati diri itu bahwa jalan dakwah itu tidak selalu gegap gempita, kadang ya sempit, sendiri, sepi. Nah, itu tetap harus jalan. Itu kenapa? Karena ya itulah dinamika. Termasuk ya itu tadi, ketika hanya sedikit yang ikut ya berarti pada saat itu Allah memberi jatah banyak rahmat, lalu kita sendirian atau hanya berlima, berenam, bersepuluh, padahal sebenarnya Allah menyediakan sekian ribu rahmat. Itu
bagiannya orang yang datang, kita dapat berlipat-lipat. Kita semangati begitu saja. Ya termasuk ketika misalnya berhadapan dengan mayoritas yang berbeda dengan pendapat kita, entah apa, entah ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tadi tentang Pak Jur tadi itu, saya juga sering Gus di luar tuh dari teman-teman menilai baik sekali di SMA itu loh. Gini contohnya Gus, itu loh SMA walaupun orang sama sedikit bisa pakai contoh kita, orangnya semangat, nggak banyak omong, kompak, walaupun termasuk ada pendidikan apa nggak banyak omong, itu loh kita contoh. Makasih Gus. Jadi memang ya satu dakwah yang terbaik itu ilhal ya, dengan tindakan, dengan contoh perilaku, sehingga MLM atau apa ya, multi level marketing tentang kebaikan itu ya akan dilakukan secara estafet oleh orang-orang yang melihat kebenaran yang kita sedang sampaikan. Guru Mokhtar itu di Patahan saya ini karena berusaha menjadi guru, berusaha menjadi guru yang ucapannya dan dilakukannya hanya ucapan saja, tetapi dia mengucapkan, dia menyatakan, dan itu yang dilihat. Makanya di SMA dimanapun juga saya ajak begitu, untuk meskipun tidak banyak omong kata Bu Gusnul tadi, tetapi dalam aksi itu kompak, dan itu yang harus kita pertahankan. Kenapa? Karena setan akan menyerang dari sisi internal semangat kita, menyerang dari sisi nanti selain semangat kita mungkin senggol kerukunannya dan sebagainya, dicoba untuk diusik. Nah itu yang harus kita waspadai untuk tetap menjaga semangat dan silakan ada lagi tadi. Gus. Silakan. Gus. Mengingat dari asbabul nuzul ayat ini dan juga bagaimana kisahnya Jalut melawan Raja Tolut, bahwa kita yang meyakini kebenaran ajaran itu pasti akan bertentangan dengan kebanyakan arus manusia, dan pada akhirnya Allah akan memberi ke sebuah kemenangan pada kita. Nah, yang ingin dalam sampaikan atau tanyakan, bagaimana kita bisa menjaga keyakinan ini agar tetap berada dalam kebenaran ini, Gus. Karena yang pasti dengan jumlah yang sedikit di tengah arus kebanyakan manusia yang bertentangan dengan kita, pasti akan banyak halangan dan rintangan yang akan kita hadapi. Dan lagi-lagi di antara kita ini kan selain berjumlah sedikit, juga punya keinginan dan ambisi yang sama satu dengan yang lain. Mohon arahannya, Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum. Ya, jadi di harapan kita itu yang perlu kita standarisasi sesuai standarisasi Allah dan Rasulnya ya. Kenapa? Karena harapan kemarin kita bahas tentang surat Al-Kahfi kemarin ya. Amala atau pakai hamzah lain gitu. Amala itu harapan. Standar kita yang harus kita rubah. Kita jangan pernah berharap akan disukai orang, akan dipuji orang, akan disetujui orang gitu ya.
Yang kita harus ubah adalah bahwa asalkan diridhoi Allah, asalkan itu sesuai dengan aturan dan arahan Allah, maka rawe-rawe rantas malang-malang putih. Karena Pak Guru sering menyampaikan ke kami, aku tidak tahu bahwa apa yang saya sampaikan ini banyak bertentangan dengan nafsu manusia. Tetapi saya juga sadar betul bahwa kalau nanti saya maju itu digilas manusia untuk menyampaikan kebenaran hak ini. Tapi kalau saya mundur, saya digilas Allah. Nah, kalau saya mundur digilas Allah, manusia nggak bisa nolong. Nggak bisa nolong saya dari kemurkaan Allah. Tapi kalau saya maju untuk mempertahankan hak ini, digilas manusia, saya bisa minta tolong Allah. Ya sudah, maka saya memilih untuk maju. Itu kenapa? Qulil haqqo walau kana muran. Sampaikan kebenaran, praktekkan kebenaran itu meskipun pahit. Gitu. Jelas itu. Jadi dalam arti itu satu wasiat yang bagus. Jadi qulil haqqo walau kana muran itu katakanlah yang benar meskipun pahit. Nah, sehingga ayo kita tadi ya, ketika misalnya perang Badar tadi, kalau misalnya melihat jumlah ya mundur, tapi Nabi dan para sahabat tahu kalau mundur itu berarti takut manusia, tidak takut Allah. Tapi kalau maju itu karena takut Allah ya harus maju dan tidak perlu takut manusia. Itu ya. Ya. Jadi ayo kita, yang kedua juga tentang godaan. Ya godaan sama. Jadi kadang kita khawatir nanti dianggap kalah perlombaan, jumlah dan sebagainya. Tapi ya Bismillah. Sejarah telah membuktikan bahwa Allah akan yu'ayyidu binasrihi. Allah akan menguatkan dengan pertolongannya siapapun. Oke. Tadi Pak Yan kayaknya menyalakan mikrofon, silakan Pak Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah sama Pak Yid, sama Pak Jo juga. Mungkin saya menganalogikan dengan perang sebenarnya gitu, Gus. Perang perang konvensional gitu. Tadi kalau disebutkan tadi kan dalam perang Badar itu menurut hitung-hitungan kan jumlahnya sedikit gitu. Kalkulasinya sedikit. Nah, mungkin kalau menurut hitung-hitungan kan akan kalah tuh risiko, Gus. Tapi di surat itu kan seolah-olah itu resiko-resiko yang terburuk pun dikesampingkan gitu. Sehingga lebih yakin kepada pertolongan Allah. Nah, itu kan kejadian waktu itu. Nah, saya menghubungkan kalau dengan kejadian sekarang, misal itu, Gus. Misal ada semacam perang atau konfrontasi itu, secara hitung-hitungan gitu loh. Secara hitung-hitungan kita ini akan kalah gitu. Dari segi jumlah, dari segi kekuatan, dari segi apapun gitu. Nah, apakah kita juga harus istilahnya menyampingkan resiko-resiko yang terburuk dengan dengan berumpamakan perang Badar itu, atau apakah kita juga harus menghindari hal-hal resiko terburuk itu, kita ambil resiko terkecil karena kita bukan tidak percaya akan pertolongan Allah, tapi kita harus real itu, melihat harus sadar diri lah, harus bisa mengukur kekuatan kita gitu, sehingga seolah-olah pertolongan Allah itu dikesampingkan gitu, Gus. Karena kita sadar diri akan kekuatan kita sendiri gitu. Apakah tetap harus berpegang bahwa pertolongan Allah pasti datang walaupun misalnya resiko apapun, resiko terburuk kita hadapi gitu. Dalam keadaan seperti itu yang mana dipakai gitu. Yang apakah kita tetap berperang dengan terus berdoa minta pertolongan Allah, kita sadar bahwa kekuatan kita itu sedikit, apakah kita
kita menghindar risiko-risiko besar, sehingga kita terhindar dari risiko terburuk gitu, Gus. Ya, Rasulullah itu tidak selalu menang ya. Ya itu, Gus. Rasulullah kan tidak selalu menang, Tidak selalu menang. Jadi Rasulullah itu banyak beberapa kekalahan, termasuk jadi kekalahan Rasulullah misalnya di dalam perang Uhud itu Rasulullah kalah loh ya. Jadi perang Uhud itu Muslimin kalah. Yang memimpin pasukan musyrik saat itu adalah Khalid bin Walid, satu panglima perang yang luar biasa. Loh, pada saat itu pun sebenarnya sudah tahu juga risiko kalah itu. Karena memang tetap selalu kalah jumlah. Maka dari itu, pasukan muslim berjumlah 313 orang, pasukan musyrikin itu 1.300 orang. Demikian pula di peperangan-peperangan lain. Ya. Jadi kalau nggak salah, hanya ada satu peperangan yang jumlah pasukan muslim itu lebih besar. Kalau nggak salah perang Hunain atau apa itu. Nah, di peperangan lain selalu malah ketika pasukan muslim itu jumlahnya besar, itu kalah Pak ya. Kalah. Hampir saja kalah. Allah memberi. Jadi orang malah waktu itu pasukan muslim merasa bahwa mereka jumlahnya banyak. Sehingga mereka merasa sudah nggak pakai berdoa dan lain sebagainya. Maka pertanyaannya begini, kamu mengkalkulasi menang atau kalah, kewajibanmu bukan untuk mengkalkulasi menang atau kalah. Karena kamu tidak punya pilihan untuk mundur. Tidak punya. Tidak punya pilihan untuk, tidak usah, menghindar saja. Tidak ada. Kita itu tidak punya pilihan untuk menghindari peperangan. Tidak ada. Jadi kenapa? Selain karena orang-orang kafir musyrik saat itu menyerang kita, di mana kewajiban kita untuk defense, selain itu, kita sedang mempertahankan kebenaran. Dan itu wajib juga. Jadi kita tidak mencari masalah. Makanya ketika kita di dalam peperangan ini, apalagi peperangan yang benar-benar nyata itu, kita lari dari mempertahankan jiwa kita, mempertahankan harta kita, mempertahankan agama kita, mempertahankan nasab kita, dan mempertahankan tanah air kita, kota kita, negeri kita. Itu termasuk dan akan dicap sebagai orang yang lari dari peperangan. Nanti kita akan sampai di surat Al-Tawbah, surat Al-Ahzab, kemudian surat Al-Munafikun juga. Itu bagaimana azab yang sangat besar untuk orang-orang muslim yang tidak mau ikut berperang mempertahankan agamanya. Kenapa? Mereka juga sama, punya kalkulasi itu. Kita ini sudah kalah jumlah. Kita ini kalau perjalanan itu jauh, dan sebagainya. Dan itu hukumannya luar biasa. Malah ada beberapa orang yang sampai akhir hayat tidak diajak ngomong sama Rasulullah. Nah, satu di antara masjid yang dibangun lebih indah daripada Masjid Madinah itu kan dibangun oleh orang-orang yang punya kalkulasi tadi itu. Yang dia tidak ikut keluar berperang bersama Rasulullah, pilih untuk berada di dalam saja, mendapatkan kenyamanan, dan dia merasa bahwa nanti kalau kamu berangkat pasti mati kamu. Sudah begitu, lalu memilih untuk tidak berperang. Ketika Rasulullah kembali dari peperangan mendapat pertolongan Allah, lalu orang-orang itu biar nggak dimarahin, mereka membangun masjid Islam ya. Dan itu akhirnya sama Rasul, jangan pernah sholat di atas kuburnya dan jangan pernah mendoakan mereka. Jadi itu Pak Yan. Maka kita dalam peperangan ini itu tidak ada pilihan untuk mundur kecuali mempertahankan sampai akhir darah penghabisan. Nah, itu kalau peperangan konvensional. Demikian pula peperangan yang kita mempertahankan karena kita kebenaran ini.
Jelas Gus, siap berperang Gus. Bismillah. Alhamdulillah. Nanti di surat atau bahkan kita bahas banyak itu ya, tentang bagaimana kita tidak punya pilihan, bagaimana orang-orang yang memilih untuk tidak maju itu justru dicap sebagai, karena Rasul tidak mau menyolatkan mereka, padahal orang Muslim itu. Makanya ini satu semangat untuk kita bahwa akan dinasrihi. Nah, di situ disebut ya, pertolongan Allah itu tidak selalu dengan sampean hidup itu. Ya, jadi orang yang akan meninggal di dalam pertempuran itu termasuk orang yang ditolong Allah juga loh. Gitu. Kata Allah, mereka itu tidak mati. Mereka itu tidak mati. Ya inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu tidak mati, tapi mereka itu hidup di sisi Tuhan dan mereka mendapat rezeki di sisi Tuhan. Jadi pertolongan Allah itu tidak selalu berupa kemenangan yang kemudian dia hidup. Tidak, bahkan dia yang meninggal dalam peperangan itu pun masih dihitung mendapat pertolongan Allah. Gitu. Jadi ketika kita maju melawan hawa nafsu kita, gitu, kemudian kita tetap dicaci, tetap dihina, itu bukan kekalahan, itu justru pertolongan Allah. Maka kita melihat pertolongan Allah itu dalam kacamata Allah juga. Tetap semangat. Insya Allah, Inna Allah ma'ana. Inna Allah ma'ana. Saling mendoakan, saling mengingatkan dalam sabar dan insya Allah itulah golongan orang-orang yang mukminun, orang-orang yang Allahumma ta'afana al-bala wal badal hasdin wal jinn syaitan jam kufar rabbana najina wa minna syaitan ربنا اغفر لنا الصبر والصبر أقدامنا وشهد كافرين توفنا اللهم افتح لنا باب السماء برحمتك اللهم أنزل علينا رحمتان بيدك القدر ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على kita ketemu Alhamdulillah.